Dalam diskusi kita mengenai formasi rohani dan pelayanan, kita lanjut kepada Matius pasal 8 dan bisa melihat beberapa teladan atau contoh yang dibuat Yesus yang akan membantu menguatkan kita dalam pelayanan. Jadi prinsip-prinsip yang bisa diambil dari karakter Yesus atau tindakan Yesus dalam pelayanan. Mari kita membaca Matius pasal 8. Saya akan membaca semuanya dan kita akan membahas perikop satu persatu. Ayat yang pertama, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka dia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Lalu ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku."
Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyong mengamukkan angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Setibanya dia seberang, yaitu di daerah yang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakanlah ialah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Kita hidup untuk kemuliaan Yesus oleh karena kemegahan Yesus. Nah, kita sudah menjelaskan bahwa Yesus sudah mendaki ke puncak Gunung Formasi Rohani dengan sempurna. Dia mulia, maha mulia. Dia maha tinggi. Dan dalam formasi rohani kita mau mendekati dia, karena itu tujuannya, itu fokusnya. Goal kita untuk mengenal Yesus lebih dalam, untuk mendekati dia, dan untuk meninggikan dia dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan kita. Sebab Yesus adalah kepala gereja, tubuhnya, kita harus hidup dengan setia. Kehidupan kita berasal dari Yesus, kepala kita. Kalau kita mau memahami bagaimana kita bisa hidup atau melayani Yesus dengan setia, kita bisa melihat teladannya yang ada di dalam Matius pasal 8 sebagai salah satu contoh, salah satu pasal yang mana ada teladan pelayanan Yesus. Ada cukup banyak. Kita hanya ikut karena itu lanjut dari pasal 7. Dan kita bisa maju mengenai disiplin dan pelayanan kita. Kita lihat dalam ayat yang pertama sampai 22 bahwa pelayanan kita harus melihat, yang pertama, pelayanan kita harus melihat hati manusia, bukan di luar saja. Waktu saya pergi ke India, kira-kira sekarang itu kira-kira hampir 20 tahun yang lalu. Sesudah ibadah selesai, biasanya kami doakan banyak orang. Biasanya orang-orang itu sakit. Ada seorang perempuan di belakang, kelihatannya sangat jelek. Mukanya berluka, kulitnya seperti kantong plastik seperti ini. Saya tidak mau menyentuh dia. Saya tidak mau berdoa. Jadi saya berjalan dengan cepat lewatnya. Waktu tim dan saya makan siang, saya merasa salah.
Saya bersama dengan kakak. Saya mengaku dosa saya dan berkata, kalau saya melihat orang itu esok harinya, saya akan menyentuhnya. Sebenarnya, dalam ibadah itu, esoknya, dia kembali dan saya melewati dia tapi stop. Dan dia ambil tangan saya supaya saya bisa menempatkan tangan dia atas kepalanya. Jadi Tuhan tahu keraguan saya atau ketidakmauan saya untuk menjamak atau menyentuh orang itu. Tetapi dia tetap pakai saya untuk memberikan belas kasihan. Kadang-kadang kita tidak dapat melihat kondisi orang-orang sama seperti orang itu yang sangat jelas dia sakit. Mungkin kelihatannya baik, tetapi dosa-dosanya banyak. Mungkin kita sudah tahu tentang dosa-dosanya. Kalau begitu, kita harus rela untuk melayani dia sama seperti orang Yesus melayani orang sakit, bahkan sakit kusta dan orang berdosa. Seorang sakit kusta berkata kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus berkata, nah saya sangat senang dengan kalimat ini. Aku mau. Aku mau. Apakah kita mau melayani seseorang yang sakit parah atau berdosa? Kita bisa melayani orang-orang itu oleh karena Yesus sudah melayani dan kita dan Yesus ada di dalam gerejanya dan di dalam kita pribadi. Menurut saya tidak bisa melayani orang yang sangat berdosa atau sakit sekali kecuali saya sudah dekat dengan Yesus karena saya tidak punya kekuatan untuk buat itu. Yesus siap untuk melayani karena dia bisa melihat di dalam hati orang. Dia lihat orang itu ada kerinduan untuk menjadi sembuh dan dari belas kasihan dia melayani. Dan dari respons Yesus kepada orang sakit itu, kita bisa belajar bahwa pelayanan kita tidak boleh mencari pujian dari manusia. Yesus tidak mengizinkan orang yang sudah disembuhkan untuk memberitakan hal ini kepada siapapun. Mengapa? Karena orang itu harus menaati perintah dari perjanjian lama. Oleh karena dia sakit kusta, dia tidak boleh beribadah. Jadi dia harus memperlihatkan diri kepada imam dan mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa dalam hukum Taurat. Juga Yesus memberi teladan kepada kita. Dia tidak mau mujizat dipuji atau orang-orang hanya menyembah Yesus oleh karena perbuatan-perbuatannya atau apa yang bisa mereka berikan. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus pasal 10 ayat 45. Kalau Yesus pun datang bukan untuk dilayani dan tidak mencari pujian dari manusia saja, nanti pasti dia dipuji, disembah dan lain sebagainya. Tetapi dalam pelayanannya, dia tidak coba menjadi populer. Dia tidak mau menjadi artis. Dia tidak menjadi bintang dunia. Dia melayani dari belas kasihan sesuai dengan kehendak Allah untuk membebaskan orang. Itu motivasi Yesus. Kita lihat itu. Dan di dalam Yohanes pasal 7 kita lihat sikapnya. Adik-adik Yesus mau Yesus memperlihatkan mujizat di muka umum. Ini Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 9. Tapi Yesus tidak mencari pujian orang-orang yang belum percaya. Dia tidak hanya mau menjadi populer saja. Nah, kita harus belajar dari ini karena ada banyak pendeta suka popularity. Banyak pendeta suka dipuji. Suka dihormati. Karena mereka punya gereja besar,
mereka punya pelayanan yang hebat, mereka punya pendidikan yang besar. Dan itu sering dikatakan, ya oleh karena gereja ini begini-begini. Yesus mau ditinggikan oleh orang-orang yang ikutinya, termasuk ikut salibnya. Di dalam pelayanan kita harus memuliakan nama Yesus, bukan nama kita sendiri. Kita tidak boleh dalam pelayanan mencari pujian, atau ditinggikan, atau gengsi, atau apa saja. Menurut saya kita harus ikut teladan Yesus, walaupun Dia adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia siap untuk melayani, bukan dilayani. Nah, Dia memperlihatkan, menyatakan karakter Allah. Ini karakter Allah. Allah adalah Allah yang melayani. Apa perbedaan antara Marta dan Maria dalam cerita itu dalam Lukas? Marta sibuk melayani. Maria puas untuk duduk dan dilayani Yesus. Dan Yesus berkata apa? Marta, Marta, pusing tentang banyak hal, tetapi Maria sudah ambil keputusan yang lebih baik. Apa itu? Dia siap untuk dilayani Yesus. Apakah kita tetap siap untuk dilayani Yesus? Karena itu karakter Allah. Kalau kita dilayani Yesus, dalam pelayanan kita akan melayani. Siap melayani. Karena sudah dilayani. Sudah lihat teladan Yesus kepada kita sendiri. Terus prinsip yang berikutnya, pelayanan kita harus mencakup semua orang. Bahkan orang yang kita pikir tidak pernah akan menerima Yesus. Yesus sangat heran dengan imam perwira. Perwira yang dia sudah mengerti otoritas Yesus. Dia mengerti otoritas karena dia orang yang dia bos. Dan dia bilang kepada Yesus, ya saya mengerti. Kalau saya bilang pergi, mereka pergi. Kalau saya bilang datang, mereka datang. Kalau saya bilang kerjakan, mereka kerjakannya. Jadi saya mengerti otoritas. Dan saya mengerti otoritas Yesus. Kalau Yesus berkata begini, saya percaya itu. Dan Yesus heran. Karena dia tidak menemukan iman seperti itu antara orang Yahudi. Dan dia berkata, banyak orang akan datang dari timur, Indonesia, dan barat, Amerika Serikat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Maksud Yesus, banyak orang bukan Yahudi akan menerima Yesus dan dijangkau oleh Injilnya. Orang-orang ini termasuk kita. Ini sering muncul khususnya di dalam kitab Matius. Bisa membaca Matius pasal 9 ayat 12, 13 dan 35 sampai 37. Atau Yohanes pasal 4, Yesus menjangkau berbicara dengan orang Samaria. Matius pasal 19, Yesus melayani anak-anak yang di luar perkiraan orang Yahudi, orang layak untuk dilayani. Mereka kira, jangan pusing dengan anak-anak. Yesus ambil waktu untuk melayani anak-anak. Dan dia melayani orang yang lemah. Dia menggenapi firman yang difirmankan di dalam Yesaya. Bahwa dia datang untuk orang miskin. Untuk membebaskan orang yang ditindas dan lain sebagainya. Jadi Yesus datang untuk melayani orang yang di pinggir. Bukan saja orang di tengah. Karena pelayanannya, Injilnya, kasihnya untuk semua suku bangsa. Jadi, ini prinsip untuk kita. Apakah kita siap untuk melayani siapapun? Apakah kita siap untuk memimpin jemaat kita untuk pergi ke orang yang dilupakan, dipinggirkan? Atau tidak ada ekspektasi, tidak ada harapan bahwa mereka akan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Prinsip yang berikutnya, pelayanan kita harus mencakup keluarga.
Nah, kita lihat dalam contoh yang singkat, tetapi Yesus melayani mertua Petrus. Dan kita akan berdiskusi hal ini sebentar, tetapi kita tidak boleh lupa akan keluarga kita, istri, suami, atau anak-anak. Kita melayani sebagai gembala mereka juga. Kita harus menjadi sadar mengenai tanda-tanda frustrasi mereka atau kemarahan mereka. Sesuai dengan 1 Timotius pasal 3, kalau kita tidak bisa menggembalakan keluarga, tidak mungkin kita bisa menggembalakan jemaat. Kalau keluarga kita kacau, mundur saja dari pelayanan. Ambil waktu untuk memperbaiki keluarga. Karena kalau kita tidak mampu menggembalakan keluarga, tidak mungkin kita bisa menggembalakan jemaat. Jadi ini sangat penting yang akan dibahas nanti. Ada contoh yang negatif di dalam Perjanjian Lama dari 2 Samuel pasal 13. Cerita ini mengerikan karena ada masalah antara anak-anak Daud, anak-anak dari beberapa istri, dan Daud sangat marah tentang perlakuan yang jahat dilakukan oleh Amon, tetapi Daud tidak melakukan sesuatu. Daud kurang efektif untuk mengatur atau menggembalakan keluarganya. Itu mempengaruhi masa depan keluarganya dan sebenarnya masa depan Israel. Prinsip yang berikutnya adalah ada pengorbanan di dalam pelayanan kita. Pelayanan tidak mudah. Bapak Ibu sudah tahu itu. Hidup bagi Yesus tidak mudah. Kita harus menolak pencobaan. Kita harus berlari dari kejahatan. Kita harus menjaga pengudusan. Memang kita memiliki kekuasaan Roh Kudus, tapi juga kita harus sama seperti Rasul Paulus senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani dan murni di hadapan Allah dan manusia. Itu dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16. Kita harus senantiasa hidup di dalam kebenaran dan menerima konsekuensinya. Kadang-kadang hal ini berarti penganiayaan, kehidupan yang biasa atau sederhana, atau kita ditinggalkan oleh keluarga, teman-teman, dan orang lain, atau mungkin masyarakat. Kita bisa membandingkan Yesus, apa yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 32 sampai 42, atau Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28. Walaupun sulit mengikuti Yesus dan melayani atas nama Yesus, ada hadiah dari Allah pada hari yang terakhir. Tenda ini, yang daging ini, bukan hal yang terakhir. Dan kehidupan ini bukan hal yang terakhir. Karena ada masa depan, ada upah, ada harga yang akan diberikan kepada pelayan-pelayan Yesus yang setia. Prinsip berikutnya, pelayanan kita dan kehidupan kita perlu pengurapan Roh Kudus. Bisa lihat Matius pasal 3, Yesus dibaptis sebelum pelayanannya. Bisa membandingkan Lukas pasal 24, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Sebelum rasul-rasul pergi, sebelum mereka bersaksi, mereka harus tunggu sampai Roh Kudus datang dan memenuhi mereka. Dan yang terakhir kita lihat wewenang atau otoritas Yesus. Dan otoritas itu yang dinyatakan dalam teks ini, otoritas di atas bumi,
dan di atas alam ini, sampai murid-muridnya bertanya, orang apakah dia ini? Dalam versi Markus, mereka takut. Mereka takut pada waktu ada gelombang dan mereka kira mereka akan mati dan Yesus tidur. Dan mereka bangunlah dia dan bangunkanlah dia. Dan setelah dia meredamkan laut, menegur laut sebenarnya dalam kata yang sama, mereka takut lagi dalam Markus. Jadi Yesus punya otoritas. Dan Yesus punya otoritas di atas pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ada cukup banyak teks yang ada di dalam diktat, bisa dibaca nanti untuk melihat otoritas Yesus. Poinnya atau prinsipnya, kalau Yesus memiliki otoritas ini, bagaimana dengan iman kita dan bagaimana sikap kita terhadap otoritas itu? Apakah kita melayani dalam otoritas Yesus? Apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius pasal 28? Oleh karena semua otoritas diberikan kepada saya, kepada aku mengutus. Jadi kita diutus, kita dipanggil menjadi pelayan Yesus berdasarkan otoritasnya. Berarti pada waktu kita melayani untuk kemuliaannya dan dengan otoritasnya. Jadi ini singkat saja dari Matius pasal 8. Pasti ada banyak contoh dari pelayanan Yesus yang bisa dipakai untuk menjadi teladan bagi kita sebagai hamba Tuhan. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk ambil waktu cukup lama untuk belajar sendiri dari Efesus pasal 5 ayat 21 sampai pasal 6 ayat 9. Ini berkaitan dengan pelayanan dan keluarga. Pelayanan dan keluarga. Jadi membaca Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 6 pasal 6 ayat 9 dan menjawab pertanyaan, bagaimana kita boleh memprioritaskan atau mengutamakan keluarga kita dengan pelayanan kita, atau bagaimana kita bisa melayani tanpa lupa akan keluarga. Bagaimana kita bisa mengingat keluarga atau memprioritaskan keluarga mereka juga. Dan pertanyaan itu yang kedua, apa yang paling penting? Keluarga atau pelayanan? Kita tahu Tuhan sangat penting. Tetapi apa yang paling penting? Keluarga kita atau pelayanan kita? Dan yang ketiga, hubungan apa yang ada di antara kasih dan hormat mengenai suami istri yang dibahas dalam Efesus pasal 5 itu? Nah, bagaimana konsep itu tentang pernikahan yang sehat bisa mempengaruhi pelayanan kita sebagai gembala? Nah, mungkin ada tanggapan, mungkin ada komentar, mungkin ada saran dari Bapak Ibu. Kalau ada gembala yang kurang sehat dalam pernikahannya, apakah dia boleh melayani? Ini salah satu pertanyaan contohnya. Dan ambil waktu yang cukup untuk merenungkan perikop ini dan kita akan berdiskusi hal ini dalam kelompok WA. Ambil waktu dan setelah itu kita selesai. Jadi saya minta maaf kalau metode ini kurang efektif, tetapi dalam pandemik itu apa yang bisa dibuat. Tetapi mudah-mudahan
kita terus bisa belajar bersama-sama, dan saya harap bahwa Bapak Ibu diberkati oleh Matius pasal 4 sampai 8, dan terus bisa menjadi murid pelayanan Yesus, tindakan Yesus, dan kata-kata Yesus, dan sebagainya, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam formasi rohani. Tuhan memberkati.